Setelah kurang lebih 1 bulan berada di ruang ICU, seperti yang disampaikan keluarga, kondisi David sudah membaik. Sudah banyak kemajuan. David sudah mulai bisa merespon suara, sudah mulai bisa berinteraksi dengan keluarga, dan juga sudah mulai memasuki tahap terapi berjalan. Meskipun memang belum sempurna seperti manusia pada umumnya, tapi kita bisa bersama-sama melihat bagaimana David berjuang sampai di titik sekarang. Melissa Anggraini selaku kuasa hukum dari David Ozora akan menceritakan kepada kita bagaimana kondisi David saat ini, bagaimana ia berjuang untuk bisa sampai di level sekarang, dan bagaimana pihak keluarga merespon dan juga menyikapi jalannya persidangan sampai sejauh ini. Gimana nih Mbak, Bang Jo sudah lebih terhibur dong sekarang? Ya, setiap hari nih Jo kayak punya anak yang masih kecil. Hari ini udah punya kebiasaan apa, besok bisa apa lagi. Itu kan jadi kebahagiaan bagi Jo dan keluarga ya. Setiap hari selalu ngasih kabar, Mel hari ini David udah bisa dari ngedipin mata 2 kali, dari dia sudah bisa mengikuti arah tangan, Fit lihat ke kanan, Fit lihat ke kiri, terus badannya miringkan ke kanan, miringkan ke kiri. Itu kan sebuah kebahagiaan. Tetapi kalau dilihat secara kognitif apakah sudah kembali pulih, tentu masih jauh perjalanannya. Iya. Masih perlu banyak asesmen yang harus dilakukan oleh tim dokter, termasuk nanti ada upaya stem cell ya yang mau dilakukan. Mudah-mudahan besok bisa terlaksana karena sempat beberapa kali tertunda. Yang pertama, stem cell masih dilakukan observasi agar benar-benar memastikan kondisi atau tubuh David bisa menerima. Yang kedua, sempat demam tinggi. Jadi pas senyum 1 hari itu Mbak Anggi, hari Jumat lalu tuh kita ingat itu senyum pertamanya David semenjak kejadian. Nah itu kita lagi berdoa bersama di Pangudi Luhur. Rencananya Jo itu mau datang ke sana. Nah tapi tiba-tiba dibatalkan karena pasca senyum yang kemarinnya dia langsung demam tinggi sampai 38,4 derajat, badannya menggigil. Jo bilang step. Nah pada saat lagi demam itu David kan masih terpasang yang namanya tracheostomy ya di trakeanya. Nah sehingga pada saat setelah lagi demam itu David nangis sejadi-jadinya, nangis sampai kesedak-sedak walaupun gak ada suaranya. Terus David bilang, Jo sampaikan, Mel ini David nangisnya parah banget, tapi gak tahu ya, aku ngerasa si David kayaknya akan ada progres yang luar biasa deh, feeling orang tua ya gitu. Terus besoknya besoknya Jo pagi-pagi udah datang karena takut David nangis. Begitu nyampe Davidnya udah lumayan seger banget, udah mulai banyak respon yang bisa diberikan sama David. Terus Jo sampein lagi, Mel kayaknya kemarin pas badannya panas tinggi dia nangis-nangis kayaknya listrik di otaknya banyak yang nyala deh. Kira-kira gitu tuh penjelasan awamnya Jo. Nah, Karena tapi ada reaksi dari kali. dokter Ada reaksi kan awalnya dia kan koma lumayan lama ya Mbak, hampir 1 bulan nyampe ya. Jadi ya. begitu dia udah sadar, bereaksi sarafnya jadi akhirnya demamnya naik gitu kali. Gitu nggak Mbak? Ya bisa juga dokter bilang tuh memang masih di asesmen lagi apa kira-kira penyebabnya, tetapi dokter memang bilang badannya masih rentan sekali sehingga setelah kejadian demam itu benar-benar dibatasin orang yang masuk ke ruang ICU. Dan memang begitu dicek ada infeksi di jarum intravena yang di bahu sebelah kiri. Itu kan jarumnya gede banget dan lama ya, sehingga itu akhirnya dicopot. Sondenya juga tempat David makan selama ini, tadinya kalau nggak ada respon dan dia tidak mampu untuk mencerna makan sendiri secara manual, sonde itu kan udah mau infeksi juga karena udah lama. Nah sehingga dokter bilang, Pak Jo ini kalau nggak bisa juga dia makan, maka akan dibolongkan dekat wilayah lambung. Jadi dia langsung disalurkan ke lambung. Nah alhamdulillah lagi-lagi ada keajaiban, sonde dilepas, David udah bisa mencerna sendiri. Itu apa ya, aku dengernya tuh ngebayanginnya tersiksa banget ya jadi David ya, perjuangannya ya. Cuma kayaknya kebayang kan?
Cuman memang kalau aku perhatiin kan ngikutin gitu perkembangan medisnya David gitu ya Mbak Mel ya. Emang anak ini sepertinya punya jiwa tarung yang kuat. Ya, Udah benar. koma sekian lama sebenarnya kan secara medis itu agak berat ya, tapi dia bisa sadar, bisa jalan. Terus yang tadi Mbak Mel bilang, jadi anak ini memang sepertinya jiwa tarungnya kuat. Mudah-mudahan memang proses pemulihannya lebih sempurna ke depan. Kalau dari dokter Amin. sendiri tuh Mbak, dikasih tahu nggak Mbak, eh, fase-fase apa yang lagi dikejar sekarang secara medis? Ini kan lagi terapi jalan gitu kan. Ya, Apa aja sih Mbak step-stepnya gitu yang sekarang lagi dikejar? jadi terkait diffuse axonal injury ini kan diakibatkan oleh benturan yang sangat eh, keras di kepala. Biasanya itu dialami oleh orang-orang yang kena kecelakaan mobil dengan kecepatan yang sangat tinggi. Sehingga serabut yang ada di otak dia itu kemudian bergeser, robek, dan lagi dalam pemulihan penyambungan kembali. Nah, sehingga yang perlu dilakukan adalah berbagai terapi dari fisioterapi untuk berjalan, bicara, kemudian suara, sehingga belum belum ada setengah jalan ini. Kemarin pada saat dilakukan yang namanya terapi okupasi ya, karena kita harus melihat secara fisik David memang mulai banyak perkembangan, mulai fisioterapi jalan walaupun dia belum bisa untuk sendiri, lagi belajar dari duduk berdiri dia udah bisa, kemudian menerima perintah-perintah sederhana bisa, tetapi kalau perintahnya lebih dari satu buyar tuh David. Jadi contohnya nih, ketika dokter bilang Fit, fisioterapinya ya Fit, jalan di tempat gitu, sudah Fit jalan di tempat, tapi dia sambil liatin kakinya jalan, tapi begitu diperintahkan Fit sambil lihat ke depan, dia lihat ke depan kakinya berantakan gitu. Untuk menerima apa namanya, untuk merespon instruksi itu masih belum bisa apa namanya cepet ya, karena kan Nggak otaknya. bisa banyak ya, jadi masih satu-satu dan biasanya ada jeda dulu Ya, gitu. Nah, kemudian pada saat di terapi okupasi untuk dia bisa bedakan warna itu ternyata dia belum bisa. Itu berantakan itu gitu. Kemudian untuk bentuk dan lain-lain banyak banget lah tahapannya. Nah, kemudian David belum bisa mengeluarkan suara. Sekarang itu trakestominya, apa ya namanya, cangkang trakeanya itu dipakai yang warna merah. Nah, yang warna merah itu bisa keluar suaranya. Kalau yang sebelumnya kan memang suara pasti loss. Nah, yang sekarang itu harusnya bisa, tetapi David belum punya kemampuan untuk menghirup udara dari hidung, gitu. Sehingga pita suaranya tidak bisa bergerak ya, gitu. Jadi ada beberapa assessment yang belum bisa dilakukan terhadap David karena menguji responnya apakah sesuai dan lain sebagainya. Karena kognitif ini memang merepotkan. Bagaimana bisa menyambungkan respon motorik kita secara kuantitatif dengan connect di kepala. Nah, makanya dalam diagnosa terakhir dokter menyampaikan diffuse axonal injury ini pada saat dilakukan EEG ada gelombang otaknya David yang turun ya. Gelombang otaknya turun. Kalau normalnya di sini, David udah di sisi sini. Artinya apa? Dalam olah pikir, kemampuan daya tangkap itu kata dokter berpotensi turun secara permanen. Nah, tetapi lagi-lagi seperti yang tadi Mbak Agi sampaikan, David ini jiwa tarungnya kuat sekali, usianya juga masih muda. Banyak hal-hal yang dokter sudah diagnosa seperti ini ternyata diterabas oleh David. Ketika dia masuk nih, contohnya dia masuk ke Mayapada, GCS-nya dia, level kesadaran dia itu di level 3. Dokter sampaikan ke Jo dan Jo itu sempat drop sekali, bahwa untuk naik ke satu tahapan aja, ini setengah sadarnya kita aja di level 7, itu setengah sadar. Nah, untuk naik ke setiap level itu bisa berbulan-bulan, minimal 3 minggu. Nah, David dalam satu hari naik dari level 3 ke level 6. Nah, itu luar biasa sekali. Dan kemudian dokter sampaikan untuk koma mungkin akan berbulan-bulan juga. Ternyata 10 hari atau 15 hari kemudian David sudah bisa membuka mata. Jadi kita tetap punya tetap punya harapan ya. keoptimisan, harapan, terlebih lagi seluruh masyarakat Indonesia, sahabat-sahabat, kolega, keluarga semuanya mendoakan hari-hari ngecek bagaimana kabar David itu sungguh menjadi motivasi dan hal yang penyemangat bagi keluarga.
Iya, karena waktu aku sempat nanya ke beberapa dokter apa namanya saraf otak itu segala macam memang berat gitu Mbak untuk melihat kondisi David bisa sadar aja tuh sebenarnya mujizat gitu kan. Iya, benar. Tapi apa yang sebetulnya sudah dilewati sama David ini kan membuktikan bahwa sebenarnya masih ada kuasa yang lebih besar lah daripada vonis dokter dan aku percaya. Exactly, Ya, benar. dan aku percaya sih sebenarnya kayak tadi Mbak Melisa bilang pengharapan itu masih ada dan David masih muda gitu kan. Udah di tahap ini aja sih sebenarnya udah puji Tuhan alhamdulillah lah Mbak, pelan-pelan aja. Kalau dipaksa Ya, kalau benar. gimana kan kasihan Davidnya kan gitu. Ya, Dan benar. Jadi mungkin akan segera setelah stem cell ini, mudah-mudahan hasilnya positif dan itu membantu menggantikan sel-sel yang rusak. Lalu mudah-mudahan kan hari ini statusnya udah turun. Dari yang di ICU sekarang sudah di HCU. Saya lupa lagi singkatannya. Jadi sudah turun ke perawatan, tetapi masih di ruangan ICU karena besok masih stem cell. Nah, mudah-mudahan setelah ini akan turun ke ruang perawatan lalu diobservasi. Tetapi dokter bilang pengobatan David ini tuh bisa panjang, minimal 6 sampai 1 tahun dan itu ini yang agak menyakitkan untuk didengar oleh keluarga ya. Pengobatan atau perawatan, even itu sudah pulang ke rumah dengan home care, semua perawatan disiapkan di rumah, tetapi ini membutuhkan waktu 1 tahun. Itu pun tidak menjamin dia kembali pulih. bisa dipahamin sih sebenarnya. Tapi yang puji Tuhan juga kan apa namanya David ini kalau aku dengar dari cerita yang Mbak Mel tadi itu dia bisa merespon pendengarannya ya meskipun ya bertahap kan. Jadi kalau misalnya dia bisa achieve satu yang memang diapresiasi, ih hebat David gitu kan. Kamu udah jauh banget hebat. Jadi apa namanya ada optimisme yang tambahan gitu loh Mbak buat David kan. Iya benar. Aku sih titip salam ya Mbak karena kan apa ya namanya mungkin memang masih belum bisa berkomunikasi langsung gitu kan ya dengan dengan ibu gitu kan. Titipin salam dan salam semangat lah gitu. Kalau dari kita kan ya supaya menguatkan keluarga. Nah ini kalau dilihat rangkaiannya nih Mbak Mel, bagaimana perjuangan Bang Jo, keluarga gitu kan, termasuk David sendiri sampai di level sekarang ini kan tough ya Mbak ya. Dan melihat bagaimana dia menderita gitu kan kayak berusaha berjuang ini kan menyakitkan keluarga gitu Mbak. Nah hari ini kita dengar pledoi dari AG itu kan ditolak dan kita akan nunggu nanti hari Senin ada vonisnya. Nah untuk tuntutan yang dilayangkan oleh JPU 4 tahun ini kalau dari pihak keluarga sendiri gimana sih Mbak Mel? Udah cukup puas atau memang sebenarnya berharap lebih karena Bang Jo kan sempat menyampaikan tuh di Twitternya ya kalau maksimalnya 12 tahun, setengahnya karena ini terdakwa anak, ya harusnya kan 6 tahun. Nah itu gimana tuh Mbak, kalau dari keluarga? Ya, karena saya tuh ikut di persidangan mulai dari awal sekali sampai tadi ya, nggak pernah absen. Kita melihat seluruh rangkaian pemeriksaan saksi-saksi, ahli, bukti-bukti, dan lain sebagainya. Nah, dari tuntutan yang disampaikan oleh jaksa, ada 10 kesimpulan Mbak Anggi yang disebutkan oleh jaksa, di mana kesimpulan terkait fakta-fakta, analisa fakta ya, itu tidak ada satupun yang meringankan anak berkonflik hukum AG ini. Kemudian analisa yuridisnya juga sudah memperkuat itu. Satu-satunya yang meringankan anak AG ini hanyalah usianya masih 15 tahun. Nah, seperti yang disampaikan oleh Jo, memang keluarga mengapresiasi bahwa segala sesuatu fakta-fakta itu sudah dimunculkan dalam kesimpulan yang 10 tadi. Tetapi kalau kita bicara efek deteran, ya kita kemudian mengkaji ulang ternyata tidak ada pengurangan yang lain terkait dengan pasal 355 ayat 1 Junto 55 penganiayaan berat terencana dengan keikutsertaan dan lain sebagainya. Seluruh unsur-unsur yuridis itu sudah terpenuhi ya, kesengajaan, perencanaan, turut serta, penganiayaan berat karena dampak terhadap anak korban kan berat sekali. Dampaknya cedera otak yang sangat berat yang bisa buat cacat permanen dan lain sebagainya itu sudah disampaikan. Tetapi kalau bicara efek deteran yang saya bilang itu memang masih kurang dari maksimal, sehingga nanti dalam putusan di pengadilan
oleh hakim tunggal, kita berharap hakim ini berani memutuskan yang sifatnya ultra petita, melebihi dari tuntutan dari JPU. Kita kembalikan kepada yang mulia hakim, karena sejujurnya dari setiap rangkaian pemeriksaan saksi, terutama pada saat keterangan anak berkonflik hukum AG, Mario Dendi, Lukas, Shane Lucas, kita akhirnya benar-benar bisa melihat gambaran utuh detik per detik penganiayaan yang dialami oleh David. Saya sendiri harus keluar dari ruangan untuk nggak tahan ya, sakit hati juga gitu membayangkan David berada di orang-orang yang tidak ada satupun punya rasa kasihan lah setidaknya kalau mereka tidak punya hati nurani ya, karena ini anak dari tendangan pertama itu tidak lagi ada kesadaran, sudah tergeletak, tetapi terus dilanjutkan ke tendangan berikutnya, sehingga kami sudah melihat tidak lagi ada unsur-unsur yang bisa meringankan terhadap seluruh pelaku. Hanya memang kalau anak ya seperti itu. Nah, jadi kalau kami berharap ya putusannya ya paling maksimal lah 6 tahun. Kalau kita hitung-hitung Mbak Anggi, 6 tahun dari umur dia saat ini 15 tahun, dia keluar-keluar 21 tahun. Masih panjang sekali hidupnya. Tetapi kalau kita lihat, ini kalau bicara masa depan ya, karena yang diringankan oleh jaksa penuntut umum kan agak ironis. Hal yang memberatkan kondisi kita yang kondisi anak korban yang cacat permanen dan lain-lain. Tetapi kondisi yang meringankan memikirkan masa depannya anak AG ini. Nah, sehingga buat kami ketika dia dikasih yang paling maksimal deteren yang 6 tahun, dia masih cukup muda. Sementara terkait anak korban belum tentu, karena diffuse axonal injury ini butuh waktu panjang sekali dan bahkan ada beberapa kasus yang tidak bisa kembali normal. Nah, efek deteren inilah yang kita tekankan, jangan lagi ada orang anak-anak yang dengan mudahnya melakukan perbuatan-perbuatan manipulatif, perbuatan-perbuatan kekerasan atas alasan apapun terhadap seseorang. Nah, ini yang akan dilihat oleh masyarakat, terutama karena perkara ini menjadi atensi. Kita sudah menonton bagaimana kejamnya, bagaimana keji dan brutalnya video penganiayaan ini, sehingga semua menantikan bagaimana putusan majelis hakim ini terkait para pelaku. Karena AG ini yang pertama, ini akan menjadi titik akan menjadi indikator awal bagi publik menilai bagaimana aparat hukum negara hadir melindungi kita sebagai warga negara. Bukan cuma David tapi buat semua gitu. Iya, kalau kita kan aku sering dengar gitu ya, masa depan kalau bicara soal masa depan jauh lebih memungkinkan masa depan David gitu, yang sampai sekarang masih berharap dengan doa dan medis ya, karena kan kalau dari medis sendiri itu dampaknya fatal sih sebenarnya, apalagi kan yang aku baca serabut otaknya dan juga posisi otaknya ini nih udah fatal. Iya, udah bergeser gitu kan. Ya, sekali lagi sih Mbak Mel ya, aku dengarnya benar-benar turut prihatin ya Mbak gitu. Karena nggak tahu ya, keji aja gitu kan. Jadi kalau ngelihat bagaimana David berjuang udah bisa ketawa, dan aku ngeliat lagi latihan treadmill tuh, kok aku sendiri jadi ikut kayak udah bisa jalan nih si David gitu kan gitu. Nah, makanya ahli bilang perbuatan yang dilakukan oleh pelaku ini tuh bukan perbuatan anak yang dilakukan lazimnya anak. Yang mereka lakukan itu layaknya orang dewasa loh. Mereka melakukan perencanaan, kemudian mereka ada eskalasi penganiayaan, kemudian mereka berupaya untuk menghapus atau menghilangkan alat bukti. Itu kan otak-otaknya orang dewasa, sehingga menurut kami sudah sesuai lah pasal 355 ini. Even salah satu pelakunya ada anak. Toh terkait anak, karena di Indonesia ini sangat semangatnya membuat undang-undang perlindungan anak ini kan juga menganggap anak itu walaupun dia pelaku, dia juga ada hak-hak yang dilindungi. Betul. Nah, selama di persidangan nih Mbak ya gitu kan, kalau ngelihat gimana Bang Jo kalau di Twitter itu outspoken sekali, yang marah wajar banget ya Mbak gitu kan. Dan ketemu nih dengan Mario Dandi, dengan Shane Lucas pada saat mereka diperiksa di persidangan, dan juga ketemu dengan AG. Nah, ini 3 orang ini gimana nih Mbak waktu pertama kali ketemu dengan Bang Jo, dengan Mbak Mel, dengan keluarga, ada terlihat keinginan untuk
minta maaf yang menyesal banget atau justru resisten atau gimana tuh Mbak? Kalau di ruang sidang ketemu. Kalau Jo itu hanya ketemu dengan saksi, anak berkonflik hukum AG aja. Tidak hadir waktu itu Jo pada saat sidang pemeriksaan Mario dan si Shane. Memang Ya memilih hanya nggak kami. hadir. Memang memilih. Iya, lebih memilih tidak hadir gitu. Pada saat dia diperiksa sebagai saksi aja yang dia hadir, karena memang David itu di kondisi yang lagi rewel kayak anak kecil ya. Jadi dia sudah paham posisinya Joe itu karena sudah setiap hari ya dia ngeliat Joe, sehingga kalau Joe nggak ada pasti dicariin gitu. Entah dengan dia ngamuk-ngamuk, entah dengan dia menangis gitu. Sehingga Joe tidak bisa untuk terus-terusan datang ke persidangan. Kita selalu sampaikan apa-apa aja yang terjadi. Nah, pada saat ini karena sidangnya tertutup jadi agak susah untuk terlalu dibuka gitu ya. Tetapi gestur-gestur dan permohonan maaf seperti yang tadi Mbak Anggi sampaikan kalau dari anak AG tentu ada. Tetapi Joe tidak memberikan ruang untuk itu. Kita memaklumi, memahami ya, karena dia ingin proses hukum berjalan dulu. Nah, terkait dengan yang tersangka MDS dan S ini, kan kami kuasa hukum yang ada di ruangan. Saya tidak akan sebutkan siapa yang seperti ini, siapa yang seperti itu, tetapi kami tidak melihat ada gestur yang menyesal ya, atau gestur yang merasa sudah bersalah dari salah satu pelaku dari 3 orang ini yang kemarin hadir di persidangan, sehingga saya sendiri sempat keluar dari ruangan sidang dan cukup nangis ya karena kok bisa ya ada orang yang segitu tidak bersalahnya, segitu santainya begitu. Dan ya sehingga kami ceritakan itu kepada Joe, dan Joe ya gimana, cukup emosi ya di Twitternya gitu. Serba salah juga kalau nggak diceritain. Betul. Dan memang lebih baik saat itu Bang Jo tidak ada sih, karena nanti saya bersyukur malah emosinya nggak kebendung gitu kan, ketemu langsung dengan pelaku gitu. Nah Mbak, kemarin itu kan aku sempat datang ke pengadilan negeri ya gitu, dan aku ngelihat Iya, aku ngelihat, tapi kita nggak sempat ketemu gitu. Aku sempat ngelihat ada puluhan ya anggota Banser yang di sana gitu kan. Sempat ngobrol juga katanya untuk mengawal jalannya persidangan supaya aman. Yang jadi pertanyaan aku nih Mbak, memang ditempatkan untuk mengawal di persidangan karena memang diprediksi takut ada kericuhan, atau memang sengaja ditempatkan untuk memberikan rasa takut secara psikologis gitu loh Pak? Itu ada sempat obrolan dengan Bang Jo gitu Mbak? Nah, ini yang harus kita luruskan. Atensi publik yang muncul saat ini itu bukan atensi yang kita kondisikan. Itu atensi organik dari masyarakat luas melihat kejinya penganiayaan yang dialami David. Termasuk komunitas-komunitas yang hadir pada saat pemeriksaan atau pada saat awal-awalnya persidangan. Ada yang namanya Satu Darah, klub motor dari Maluku, ada namanya Banser, ada dan lain-lain banyak sekali, dan itu sifatnya juga organik Mbak Anggi. Tidak ada kita menempatkan nanti datang ya harus bikin takut ya atau seperti apa, itu nggak ada. Jadi mereka memang, saya nggak tahu apa yang spesial dari David ini, tetapi begitu banyak orang yang ingin mengawal proses David mencapai keadilan sepenuh-penuhnya gitu. Jadi nanti seperti tadi pada saat pledoi tidak ada yang hadir, hanya beberapa begitu. Pada saat beberapa pemeriksaan saksi ada yang hadir, ada yang enggak. Tetapi mereka kan juga mengikuti proses ini dari media, mereka tahu proses-prosesnya sudah sampai mana. Nah, mungkin nanti pada saat putusan hari Senin pekan depan, saya rasa juga akan banyak, dan kita tidak pernah tahu sebenarnya siapa aja. Hanya saya kemarin sempat titip pesan ke Jojo, sampaiin dong ke teman-teman siapapun yang mau hadir pada saat sidang terbuka nanti, kita harus saling menjaga situasi persidangan kondusif begitu. Itu aja paling yang kita sampaikan. Tetapi siapa komunitasnya yang hadir, kita nggak pernah mengkondisikan itu. Itu tergerak dari hati mereka sendiri-sendiri. Kami juga bersyukur ya melihat bagaimana David sudah berkembang sejauh ini. Kalau dilihat ini kan sebenarnya out of our imagination, out of our knowledge gitu kan. Jadi semoga Bang Jo bisa tetap kuat, Ibu juga tetap kuat, Mbak Mel dan seluruh keluarga bisa
bisa tetap damai sejahtera meskipun sulit gitu ya. Jadi ini juga jadi pelajaran. Amin, mohon doanya. Amin, amin. Ini juga jadi apa ya? Nanti mungkin ini bisa jadi suatu kesaksian juga buat David. Kan kita nggak tahu kemustahilan apa, mujizat apa yang David akan David akan alami loh Mbak gitu kan. Ya, Manusia ya. kan manusia kan boleh berkata apapun, tapi kalau misalnya Tuhan berkata lain kan kita nggak tahu juga gitu. Iya, benar-benar Iya, siapa tahu kejadian bisa ini jadi. itu akan membawa cerita gitu kan, dan justru akan membuat orang itu jadi bisa lebih dekat sama Tuhan dengan melihat bagaimana David mengalami mujizat sampai sejauh ini gitu. Tapi sekali lagi untuk masyarakat gitu ya, untuk para pemirsa juga ini jadi pelajaran buat kita bagaimana menggunakan sosial media dengan benar, dan jangan pernah sekali-sekali merasa bangga gitu kalau kita udah melakukan suatu kekerasan terus kita rekam dan kita post, Benar. kita jadi jagoan gitu, karena ya apa yang kita tabur itu yang kita tuai gitu. Jadi Benar. Mbak Melisa, terima kasih banget loh Mbak, dari pagi sampai malam tapi Sorry masih banget ya. enggak sama sekali, udah mau meluangkan waktu gitu untuk Inside Story with Anggi. Itu suatu hal yang benar-benar saya respect sekali. Terima kasih banyak loh Mbak Melisa Thank you. sekali. Sampai Thank you kasih. Mbak Anggi, sukses selalu.